Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Sukmawijaya dari kelas 2C Manajemen K3. NIM saya yaitu 20011111074. Saya di sini ingin mereview makalah tugas jurnal dari Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak dosen Dadang Priyono. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit review jurnal yang berjudul Wirausaha Membangun Desa Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Jurnal ini ditulis oleh Dewi Cahyani Puspitasari yang diambil dari Jurnal Studi Pemuda Volume 4 nomor 2 September 2015. Tentu saja jurnal ini bertujuan untuk membantu seorang wirausaha dalam membangun desa yang baik. Langsung saja saya bacakan apa saja yang saya tangkap dari isi jurnal tersebut. Potret pembangunan desa mengalami perubahan yaitu pasca adanya Undang-Undang Desa. Potret pembangunan desa mengalami perubahan yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus para pihak termasuk pemuda. Beragam inisiatif pemuda memuncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Kajian ini bertujuan untuk pertama yaitu mendeskripsikan ragam dan peran kapasitas pemuda dalam proses pembangunan desa. Yang kedua yaitu menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk berkelanjutan, peran pemuda dalam membangun desa. Tinjauan teoritis pembangunan desa, kewirausahaan dan partisipasi pemuda menjadi bagian pembahasan analitik dari kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa para wirausaha muda desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimnya tenaga kerja, pertanian maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam mobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokal di desa. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat, memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar, contoh pemerintah, yang masyarakat adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan perdesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai kewirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan, perubahan, dan adaptasi terhadap lingkungan. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju inovatif driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu 1. Peningkatan nilai tambah dan perluas rantai nilai proses, produk serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam. Geografis, wilayah, dan sumber daya manusia.
melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses mampu pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menemukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer yaitu pertanian dan pada ekor pasar yang menunjukkan perubahan dalam adat kebudayaan. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya di sektor primer yaitu pertanian dan perkembangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompok desa ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya yang sehingga menyebabkan kemiskinan. Hal yang harus dilakukan adalah pembangunan pelatihan atau komunitas kesejahteraan desa agar masyarakat mampu mengelola aset yang dimiliki desa ataupun daerah disebut dengan baik dan benar sehingga dapat memakmurkan desa dan warganya. Menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Dalam menggerakkan masyarakat demi kelangsungan sebuah daerah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimiliki dan diunggulkan dalam sebuah desa atau daerah. Jika sudah tahu, lalu memikirkan bagaimana cara mengelola sumber daya tersebut dan bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang baik yang mampu mengelolanya. Hal ini jika berhasil maka akan mengurangi kemiskinan dan bahkan jika hal itu terus berlanjut, bisa jadi masyarakat akan hidup sejahtera. Merawat jejaring untuk berkelanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat, desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pendekatan pembangunan di antara lain mobilisasi, partisipasi, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dan mencerahkan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif antara perencana agen, pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih yaitu apakah ikut terlibat dalam program yang dirancang mereka atau tidak. Soeharto 2016. Adanya pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia, masyarakat dan pemerintah di dalam desa membangun diri, keluarga, masyarakat, dan di lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomial, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan, dan keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Kolaborasi antar pihak dalam hal ini negara, pemerintahan, dengan unsur masyarakat sipil menjadi penting dalam melakukan beragam stimulan kegiatan untuk mempercepat pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek kepentingan dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antar kelembagaan. Elemen pembangunan jejaring adanya kegunaan yang jelas. Kemudian masing-masing anggota mempunyai komitmen. Ketiga, ada misi agenda yang jelas dan visi identitas bersama. Selanjutnya itu ada pendefinisian peran dan fungsi sesuai dengan potensi dan karakter aktor. Yang keenam ada pendefinisian aturan main dan proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yang ketujuh yaitu pengidentifikasi skill dan sumber daya yang dimiliki anggota. Elemen untuk mempertahankan dan merawat jejaring: 1. Adanya kesempatan norma yang jelas. 2. Adanya sistem komunikasi. 3. Ada organisasi yang longgar. 4. Kepercayaan. 5. Partisipasi yang luas di antara anggota. 6. Yaitu sharing agenda dan informasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya review tentang jurnal kewirausahaan ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.